Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Arif Romansyah. Saya sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi yang telah kami diskusikan. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang cabang ilmu toksikologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Abiza Kiki Ramadhani, yang kedua itu ada Alfia Tahani, yang ketiga ada saya sendiri Indra Arif Romansyah, yang keempat ada Kayla Farina Ferry, yang kelima ada Oktaviani Afrina, yang keenam ada Cynthia Revi Eka Iksan, yang ketujuh ada Takia Sajawanda, yang kedelapan ada Yona Amelia. Nah, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi toksikologi. Nah, toksikologi itu apa sih? Nah, di sini tuh toksikologi itu berasal dari kata toksik, yaitu racun, dan logos, yaitu ilmu. Jadi, toksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup. Nah, di mana toksikologi ini dapat menimbulkan ketergantungan, sakit, bahkan meninggal. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yona Amelia dengan NIM 2101053. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai istilah dalam bidang toksikologi. Yang pertama itu adalah racun. Racun adalah zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu yang akan memberikan efek negatif seperti penyakit atau bisa sampai meninggal dunia. Biasanya racun itu terdapat dalam bentuk gas, padat, ataupun cair yang nantinya akan menimbulkan efek mengganggu terhadap sel dari suatu organisme. Yang kedua, itu adalah toksin. Toksin adalah senyawa yang merupakan bagian dari racun yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Nah, jika terhirup, terserap, ataupun tertelan, toksin akan menimbulkan gangguan atau penyakit pada kesehatan manusia. Contohnya itu seperti tetanus yang berasal dari Clostridium tetani. Yang ketiga itu adalah toksikan. Nah, toksikan adalah senyawa yang merupakan bagian dari racun dan tidak berasal dari makhluk hidup. Jadi biasanya toksikan ini bisa dibilang berasal dari produk hasil buatan manusia atau produk hasil aktivitas manusia. Contohnya itu seperti pestisida. Nah, yang keempat itu adalah toksisitas. Toksisitas adalah kapasitas suatu racun yang dapat menimbulkan efek bagi tubuh atau bisa juga sebagai potensi suatu senyawa kimia yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap organisme. Yang kelima itu xenobiotika. Xenobiotika itu adalah semua zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan tidak diproduksi oleh tubuh. Contohnya itu adalah obat-obatan. Nah, yang keenam itu adalah dosis. Dosis adalah jumlah senyawa tertentu yang diberikan agar memberikan pengaruh ke organ sasaran, atau juga bisa diartikan sebagai takaran tertentu dari suatu obat yang memberikan efek tertentu terhadap sebuah penyakit. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada cabang ilmu toksikologi. Yang pertama ada toksikologi obat, yang mana pada toksikologi ini meneliti tentang dosis obat, efek obat, dan juga pengujian toksisitas obat. Yang kedua ada toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan. Zat yang menimbulkan ketergantungan ini adalah karena pemakaian yang berlebihan dan juga karena tidak sesuai dengan anjuran pakai. Nah, yang ketiga adalah toksikologi makanan, yaitu mempelajari tentang pengaruh buruk makanan bagi manusia. Toksikologi pestisida. Toksikologi pestisida mengupayakan pestisida digunakan bermanfaat pada manusia dan tidak merugikan manusia. Contohnya, penggunaan yang tidak terkontrol pada pestisida misalnya akan menyebabkan pestisida terus-menerus masuk dalam jumlah kecil ke dalam tubuh dari makanan yang kadang di mana-mana pestisida tersebut sulit dieliminasi. Berikutnya, toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan mempelajari
kebahayaan bahan-bahan kimia di mana manusia terpajan atau tercemari tanpa sengaja baik di lingkungan, makanan, minuman, ataupun lingkungan kerja. Di toksikologi lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu toksikologi kesehatan lingkungan dan ekotoksikologi. Toksikologi kesehatan lingkungan merupakan telaah tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sedangkan ekotoksikologi merupakan telaah tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya. Contoh dari pencemaran lingkungan oleh mikroba patogen dan bahan kimia toksik yang menyebabkan penyakit pada tubuh dan toksisitas pada makhluk hidup termasuk manusia. Karena terjadinya pencemaran lingkungan ini, ada beberapa penyakit yang akan menyerang seperti asma, alergi, ispa, ataupun bronkitis. Berikutnya toksikologi industri. Toksikologi industri ini adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Berikutnya toksikologi aksidental. Toksikologi aksidental merupakan keracunan pada zat yang berbahaya yang dikonsumsi dengan sengaja atau tidak sengaja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toksikologi perang. Toksikologi perang ini merupakan cabang toksikologi yang pelaksanaannya untuk perang, seperti bom nuklir, senjata biologi maupun kimia yang disingkat NOBIKA atau ABC, yaitu atom biologi dan chemistry. Berikutnya, toksikologi sinar. Toksikologi yang mempelajari tentang bahaya penyinaran seperti radiasi nuklir dan radioaktif. Yang mana kita ketahui, efek dari radiasi nuklir dan radioaktif ini sangat berdampak fatal bagi tubuh. Bisa menyebabkan keracunan, kanker, bahkan kematian. Negara yang telah mengalami efek radiasi nuklir dan radioaktif ini ialah Hiroshima dan Nagasaki yang dibom oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, toksikologi forensik. Biasanya digunakan untuk analisa kimia yang berkaitan dengan bahan kimia yang dicurigai sebagai penyebab kesakitan atau kematian dari korban. Selanjutnya ada toksikologi regulatori, yaitu cabang ilmu toksikologi yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan peraturan dan strategi lain untuk mengurangi dan mengendalikan paparan bahaya kimia berbahaya. Toksikologi klinik. Toksikologi klinik merupakan toksikologi yang berhubungan dengan penyakit jangka panjang atau jangka pendek yang terkait terhadap paparan bahan kimia beracun. Toksikologi klinik terbagi menjadi dua. Yang pertama, toksikologi terapeutik, dan yang kedua, toksikologi non-terapeutik. Toksikologi analitik. Toksikologi analitik merupakan ilmu yang mempelajari berbagai macam metode dan teknik analisis racun atau senyawa berbahaya dalam sampel biologis yang berhubungan dengan keracunan, atau dengan kata lain, analisis bahan beracun atau benda yang terkena racun. Selanjutnya adalah toksikologi mekanistik. Toksikologi mekanistik merupakan ilmu yang mempelajari efek dari racun terhadap mekanisme sel, biokimia, dan molekuler suatu makhluk hidup. Maka, dengan kata lain, toksikologi mekanistik yaitu mempelajari mekanisme bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya, toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari berupa menganalisa penggunaan suatu agen toksik secara berlebihan, sehingga akan menyebabkan keracunan dan mengakibatkan kerugian dalam segi hal ekonomi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.